Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Arif. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas namanya Domain Name Server atau biasa kita sebut dengan DNS Server. Nah, sebenarnya kalau kita tahu atau kita menelaah lebih lanjut, kenapa kita perlu menggunakan nama? Nah, komputer sebenarnya mengenal adanya namanya alamat. Nah, alamatnya berupa kode digital. Nah, kalau kita lihat, kita perlu ya, kalau kita lihat main komputer, itu ada alamat IP. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita bilang www.detik.com. Nah, sebenarnya di balik itu ada alamat IP-nya. Nah, sedangkan berbalik dengan manusia. Nah, manusia ini tidak dapat mengingat nama alamat IP. Dia mengingat namanya nama. Oleh karena itu, membutuhkan suatu nama untuk mempermudah atau mengingat. Nah, coba kalian tadi telah lebih mudah mana mengingat antara detik.com atau binus.ac.id atau dengan IP 192.172.144. Nah, bagaimana? Apa yang kalian pilih? Nah, oleh karena itu, kita perlu namanya DNS server. Nah, DNS server ini adalah untuk merubah namanya IP address menjadi sebuah nama. Nah, DNS ini diadopsi pada tahun 1983. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalau hierarki secara full ini, www.binus.ac.id atau www.binus.edu. Nah, itu contoh hierarki seperti itu. Nah, DNS ini sebenarnya mulai timbul karena kita ada manusia itu tadi ya, tidak mudah mengingat namanya IP address. Nah, dari IP address ini, akhirnya diciptakan suatu solusi bagaimana merubah IP address ini menjadi suatu nama. Sehingga ketika kita mengetikkannya juga lebih mudah ya. Kalau di browser gitu kan, jadi namanya www.binus saja ya daripada ketika kita ngetikkan IP address itu lebih susah, ya kan? Dan juga untuk pengalamannya juga, kan kalau kita ngakses ke konten www bisanya binus.ac.id, kita pengen ngakses alamat kontennya, misalnya gambar, video, ya kan? Nah, itu akan berubah ke alamat-alamat lain. Nah, itu perlu IP address lagi tambahan dan lain-lain. Nah, itu akan lebih sulit ya. Nah, makanya kalau kita perhatikan contohnya tadi www.binus.ac.id/video /konten dan lain-lain. Itu lebih mudah. Nah, DNS itu mempunyai infrastruktur. Nah, infrastrukturnya berdasarkan dari mode jaringan klien dan server. Nah, infrastruktur DNS terbagi dari 3 komponen. Nah, komponen ada klien, ada server, dan database DNS. Nah, klien ini gunanya untuk mengirimkan permintaan DNS dari DNS server. Nah, DNS server ini yang meng-create, terusnya merespon apa yang terjadi atau yang diminta oleh DNS klien. Tapi dia melihat catatan dari DNS database. Nah, database DNS ini menyimpan catatan dari sumber daya otoritas yang diberikan dari bentuk beberapa field-field yang tersedia. DNS client. Nah, DNS client ini tadi ya saya sudah paparkan sebelumnya, dia juga merespon namanya caching query. Query sebenarnya kalau kita lihat di dalam scriptnya atau namanya code-nya, DNS itu sebenarnya membentuk suatu query. Jadi ada namanya di sistem delegasi. Jadi misalnya kalau kita lihat ada MX, alamat IP-nya, nama address-nya, nah itu sebenarnya untuk query caching-nya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah nama DNS server. Nah, DNS server ini meng-create atau mengolah beberapa pengalamatan yang di-create oleh database DNS. Nah, dalam DNS ini sebenarnya ada namanya DNS space. Nah, di dalam DNS space ada subdivisi nama yang disebut dengan domain untuk organisasi berbeda. Nah, manfaat dari delegasi namespace ini adalah untuk mendistribusikan beban permintaan dari yang di-create oleh DNS tersebut dengan beberapa DNS. Jadi kalau kalian pernah lihat DNS 1, DNS 2, sebenarnya ada primary, ada secondary. Nah, primary-nya sebagai DNS untuk creating-nya, sedangkan DNS 2-nya sebagai untuk secondary-nya, seperti itu. Nah, kalau terjadi masalah dengan DNS 1, maka DNS 2-nya akan jadi take over, seperti itu ya. Jadi ada konsep failover-nya seperti itu. Nah, bahasan yang ketiga adalah dengan DNS database. Nah, di sini mencatat nih sumber daya berbagai jenis informasi dari
namanya waktunya, terusnya beberapa limitasinya. Nah, ini semua dicatat di dalam DNS server, di dalam DNS database. Nah, nanti kalau kalian membuat DNS server, ada namanya file di dalam bind, itu .conf-nya. Nah, itu akan perlu pengisian atau karakter-karakter atau sintak-sintak yang diperlukan dalam meng-create suatu DNS. Nah, ini di dalam membentuk database. Jadi setiap proses akan dilihat dalam file ini. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai script apa sih tipe, misalnya contoh kalau kita membuat tipe recording, misalnya A itu untuk apa, ya kan? Nah, CNAME itu untuk penamaan, MX itu identifier untuk mail exchange. Jadi ketika kita create email, maka identifiernya harus menggunakan namanya MX. Itu sebagai recordnya. Situ ya, ini sebagai salah contohnya. Nah, sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.